Healthizen, saya Dr. Aryani Dewi Widodo. Ini kali pertama saya kebagian tugas jaga di Dear Doctor. Dan hari ini saya sudah siap untuk menjawab semua pertanyaan konsultasi asyik dari para Healthizen. Pertanyaan yang masuk via Instagram dan Twitter akan membahas tentang seluk-beluk dunia kesehatan anak di masa pandemi ini. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan, jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan ya. Ini masih sangat penting, walaupun vaksinasi sudah kian masif. Karena semua punya peran penting pada masa pandemi ini. Tak terkecuali kamu. Iya, kamu. Jadi langsung aja yuk kita cek pertanyaan dari Healthizen. Yang pertama, nah ini dari Nurmaya di Twitter. Dear Doctor, anak saya mulai sekolah tatap muka. Apa yang harus saya siapkan agar dia tetap aman dari paparan COVID-19 secara prokes dan nutrisinya? Dear Nurmaya, yang paling penting adalah pengetahuan dan pemahaman atau pengertian yang kita berikan kepada anak sesuai dengan usia mereka masing-masing. Jadi penjelasan yang kita berikan pada anak TK atau PAUD pasti berbeda ya dari penjelasan yang kita berikan pada anak SMP misalnya. Pastikan mereka semua sebelum pergi ke sekolah sudah bisa mengenakan masker dengan baik. Dan bawakan hand sanitizer, kemudian ajarkan kebiasaan cuci tangan yang baik. Katakan kepada mereka untuk tidak bergandengan tangan dengan teman-teman. Biasanya kalau anak PAUD atau TK masih senang saling bergandengan ya. Kemudian jangan sharing alat makan, tidak boleh sharing alat tulis, artinya pastikan bahwa mereka membawa alat tulis dan alat makan masing-masing. Ingatkan pada saat pulang untuk mandi dan membersihkan diri. Dan sebagai orang tua, jangan lupa kita harus memberikan nutrisi yang lengkap dan seimbang. Oke, kita lihat pertanyaan selanjutnya dari @ibunara di Instagram. Dear Doctor, berat badan anak bertambah berangsur-angsur selama pandemi. Normalkah? Bagaimana mengatur nutrisi agar tidak sampai obesitas? Dear Ibu Nara, memang itu wajar ya. Bukan hanya anak-anak, orang dewasa juga berat badannya bertambah berlipat-lipat selama masa pandemi, apalagi PPKM. Itu disebabkan karena kita banyak di rumah, aktivitas fisik kita sangat kurang. Karena itu kita harus ingat untuk selalu bergerak meskipun hanya di rumah saja. Banyak kok hal-hal yang bisa dilakukan anak meskipun di rumah, asalkan kita mengingat dan memprogramkan setiap hari. Jadi pastikan mereka ada fase-fase bergerak. Contohnya, kita bisa setel di YouTube senam-senam untuk anak-anak dan kita juga bisa ikut bergerak bersama mereka. Dan kemudian kita punya permainan-permainan yang mungkin bisa mendorong anak untuk bergerak. Contohnya, permainan berlari zigzag. Kemudian memindah-mindahkan barang dari satu ujung ruangan ke ujung ruangan yang lain. Kemudian bisa juga permainan terowongan. Itu juga banyak menggunakan otot dan tulang untuk bergerak ya. Jadi jangan lupa meskipun banyak di rumah, tapi anak perlu dibiasakan untuk beraktivitas fisik. Oke, selanjutnya pertanyaan yang hadir adalah lewat kiriman video dari @Sarah Anjani. Kita simak dulu yuk. Dear Dokter, saya Sarah Anjani. Mau nanya nih dok, kira-kira anak perlu diberikan multivitamin dosis tinggi nggak sih dok dalam masa pandemi ini agar menjaga daya tahan tubuhnya? Oke, dear Sarah Anjani, langsung saya jawab ya. Jadi selama pandemi ini memang anak-anak tentu membutuhkan nutrisi yang baik. Baik itu bagaimana? Baik itu dari segi kuantitas atau jumlah cukup. Demikian pula dari segi kualitas cukup. Cukup karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Nah, untuk vitamin dan mineral ini yang terbaik adalah dari bahan makanan alami. Tapi apabila tidak memungkinkan atau kita tidak yakin bahwa bahan makanan tersebut yang kita berikan cukup mengandung vitamin dan mineral, atau kadang-kadang anak mungkin tidak terlalu menyukai sayur atau buah dan kita merasa kelihatannya perlu tambahan, maka boleh diberikan multivitamin. Hanya saja jangan lupa bahwa vitamin dan mineral dari bahan alami harus tetap diutamakan.
Oke? Nah, pertanyaan selanjutnya kita lihat dari @ayahraka. Dear Doctor, bagaimana mengajarkan anak berempati dan bersosialisasi di tengah situasi pembatasan? Aduh, ini pertanyaan yang baik sekali ya, Ayah Raka. Nah, Dear Ayah Raka, memang kita harus memperhatikan karena mereka tidak memiliki kesempatan mungkin ya untuk bertemu dengan banyak orang. Misalnya mereka boleh pergi ke sekolah, pasti kan ada sopan santun yang dipelajari pada saat bertemu dengan guru, kemudian pada saat sharing dengan teman, dan juga pada saat kita berjalan-jalan misalnya ke tempat wisata, pasti ada sopan santun dan sosialisasi yang mereka lakukan pada saat bertemu dengan orang lain. Tapi apa boleh buat, pada saat ini kita juga bisa tetap melatih mereka. Contohnya apa? Dengan role play. Kalau di rumah kita bisa pura-pura pergi jalan-jalan, bertemu dengan orang, kemudian saling menyapa dengan sopan. Dengan demikian kita bisa tetap mengajarkan sosialisasi dan sopan santun kepada mereka. Untuk empati, kita bisa membacakan mereka cerita-cerita atau kisah-kisah atau berita yang membuat mereka berpikir, dan kita juga bisa berdiskusi dengan mereka untuk mengetahui apa sih yang ada di pikiran mereka mengenai berita tersebut dan apa kira-kira yang bisa mereka lakukan untuk menolong. Banyak loh kegiatan yang bisa kita lakukan untuk tetap mengajarkan kepada mereka empati dan sosialisasi. Nah, sayang sekali Healthizen, waktu jaga saya sudah habis nih. Tapi jangan khawatir karena Dear Doctor tetap menunggu konsultasi dari kamu semua yang akan saya jawab di episode selanjutnya. Semoga yang saya share hari ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan kamu ya. Baik, terima kasih sudah menyimak Dear Doctor. Saya Dr. Aryani pamit untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. We share because we care.